Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Andika dengan NPM 24156104 dari kelas PSTC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kubernetes. Nah, Kubernetes itu sebenarnya adalah platform open source untuk orkestrasi kontainer, yaitu mengotomatisasi deployment, scaling, dan manajemen aplikasi containerization. Aplikasi modern sering dibangun dari banyak kontainer atau microservice. Mengolah life cycle container secara manual dalam skala besar menjadi kompleks. Kubernetes menyediakan abstraksi dan kontrol pusat cluster untuk menjadwalkan kontainer, yaitu dalam pod. Menjaga jumlah replika, melakukan loading update, dan menyeimbangkan beban. Kubernetes bukan runtime kontainer seperti Docker, melainkan orkestrator yang mengendalikan runtime melalui interface CLI. Tanpa Kubernetes, setiap virtual machine menjalankan beberapa kontainer, menulis script untuk start atau stop, health check, load balancing. Dengan Kubernetes, tulis deklarasi YAML untuk initial state. Kubernetes akan memastikan state itu tercapai. Nah, fungsi dari Kubernetes yaitu yang pertama ada scalabilitas otomatis horizontal pod autoscaler HPA bisa menambah atau mengurangi APK berdasarkan metrik, yaitu bisa CPU atau custom metrik. Yang kedua, high availability and self-healing. Jika pod mati, si controller akan memulai replika baru. Kubernetes juga bisa mengaktifkan node yang bermasalah. Yang ketiga, deklaratif. Pengguna menulis desired state, yaitu deploy, service, dan sebagainya, dan Kubernetes reconciling loop akan menyesuaikan state real dengan yang dideklarasikan. Yang keempat, portabilitas. Dengan abstraksi yang disediakan, aplikasi bisa dipindahkan antara penyedia cloud atau ke on-prem tanpa merombak banyak konfigurasi. Yang kelima, ekosistem. Banyak tool mendukung Kubernetes. Helm atau Package Manager, Prometheus Monitoring, Istio atau Linker Service Mesh, CSI untuk storage. Nah, dalam Kubernetes itu ada node. Node adalah mesin virtual atau fisik yang menjadi tempat menjalannya pod dalam sebuah cluster Kubernetes. Setiap node menjalankan agen Kubernetes yang menerima instruksi dari control plane dan mengisi pod. Proxy mengatur routing atau networking untuk service serta sebuah kontainer runtime, bisa kontainer atau CIO yang menjalankan kontainer itu sendiri. Node bertanggung jawab menyediakan resource seperti CPU, memori, dan storage lokal. Scheduler dikontrol dan menentukan pod ditempatkan ke tempat mana berdasarkan resource affinity atau toleration dan polisi lain. Secara operasional, administrator memantau kesehatan node, kapasitasnya, dan mengatur drain atau coding saat melakukan pemeliharaan. Kemudian ada pod. Pod adalah unit terkecil yang dapat dideploy di Kubernetes dan biasanya berisi satu kontainer utama, kadang lebih jika ada sidecar. Kontainer dalam satu pod berbagi IP, pod namespace, dan volume sehingga mereka bisa saling berkomunikasi via localhost dan berbagi storage. Pod bersifat ephemeral, artinya nama pod bisa berubah ketika pod dibuat ulang, misal saat reset atau scaling. Jadi sumber utama manajemen jangka panjang adalah controller seperti deployment atau stateful set yang menjaga jumlah dan konfigurasi pod sesuai desired state. Karena itu, untuk aplikasi produksi biasanya kita tidak mengolah pod satu persatu tetapi melalui controller. Ada dua cara umum untuk membuat pod. Yang pertama ada deklaratif menggunakan file YAML lalu kubel apply min pod.yaml. Yang kedua imperatif via kubectl run untuk testing cepat. Kemudian ada label. Label adalah pasangan kunci dengan nilai yang bisa diterapkan pada hampir semua objek Kubernetes. Itu pod, service, deployment, dan sebagainya. Itu tujuan pengelompokan seleksi dan organisasi. Label bersifat fleksibel. Kamu bisa menambahkan banyak label pada satu objek dan umumnya digunakan oleh selektor. Misalnya service memilih pod yang memiliki label tertentu sehingga traffic
diarahkan ke pot yang sesuai. Label juga dipakai untuk query atau filter di kubectl dan untuk polisi seperti network polisi dan atau untuk strategi penempatan. Kamu bisa menambahkan atau mengubah label secara imperatif. Sekian presentasi dari saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.